Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama memuliakan Allah, wali agama Aceh, Ayah Ahmad Kutanyo. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada beliau yang panjang dan dicapai oleh Allah segala hajat dan cita-cita beliau kepada kita semua, khususnya jamaah yang bahasabil, supaya hukum iman oleh Allah hanya diberi amal yang saleh dan juga dapat berakhlak dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kamu hormati, sama-sama kita muliakan Dure Tanyo yang bangsa kakek pesampo ilmu, pengalaman, wawasan, terutama tentang maulid baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih khair nufus bersama dengan rombongan, juga yang hormati dan muliakan wali-wali Nangro, khusus wali Nangro dan Masabil, juga kepada Gubernur Masabil, juga yang menghormati para tokoh-tokoh masyarakat, tengku ilmu, para kecil, imam cik, imam Tuhan Gampung, khusus ahli bed, dan juga kepada Pak DPR atau Tasawuf bersama dengan Ibu Siti Layani, dan kepada jamaah atau bapak atau ibu yang dirahmati Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya, bentang kecuali beda ludan kemudian walaupun falus lucu kan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalih telingo panjang lebar cukup mantap pembahasan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kulit hanya benar bahwa dapat disimpulkan yang dapat ambil ya beberapa petik dari penyampaian beliau bahwa nikmat yang paling raya ditunjuk oleh Allah kepada kita oh lagu pudip kanyo di dunia yang nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi lagi mukadimah ya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang benar begitu besar rahmat kasih sayang Allah, keampunan Allah, nikmat Allah yang rujuk umat Muhammad dibandingkan dengan umat nabi-nabi yang lain. Maka umat Islam ya pada awalnya kaum Quraisy sehingga mereka masuk Islam itu bukan karena Nabi, bukan karena ilmu Nabi, bukan karena tinggi ilmu Nabi, bukan karena banyak ibadat Nabi, tapi karena bagusnya akhlak. Karena bagusnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Bandung lil umat Islam karena bagusnya akhlak
baginda Rasulullah SAW. Itu pegahnya begitu tinggi kesabaran, sehingga malaikat mentong yang hana dicipta nafsu oleh Allah kita pegah itu hana sabar, hilang kesabaran. Itu pertama penegen gunung untuk ditimpa kepada kaum yang menghujat, yang menghina dan melempar Rasulullah SAW. Tapi pun udah ada di anak-anak tebak awak yang hana itu pula. Bahkan berdoa Nabi, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Tunjukilah olehku ya Allah kaum dunia pada sungguhnya mereka hana itu. Jadi kita doa kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dalam agama dalam dunia ada lembong macam nikmat yang diputul oleh Allah kepada umat Muhammad. Yang pertama adalah nikmat dunia. Makan minum, sehat badan, mudah rezeki. Yang adalah nikmat dunia. Yang kedua adalah nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Ya, seperti bidadari, mahligai dan sebagainya. Sehingga hari akhirat insyaallah. Dan yang ketiga adalah nikmat agama. Nikmat agama yaitu ilmu, iman dan makrifat. Itu nikmat agama apa Ibu? Ilmu, iman dan makrifat. Ajak kuno ada mau ceramah dan berzikir itu bagian daripada nikmat agama. Bersembahyang berjamaah dan sebagainya itu bagian daripada nikmat di dalam beragama. Nikmat agama. Jadi nikmat agamanya adalah semulia-mulia nikmat dibandingkan daripada nikmat dunia dan nikmat ukhrawi. Itu nikmat yang paling jauh, yang ke nikmat agama. Jadi patut tersyukur nikmatnya dengan macam cara tanya mensyukuri. Yang pertama tanya mensyukuri nikmat dengan lidah, yaitu tanya mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua tanya mensyukur nikmat dengan hati. Yakini bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah. Sekalipun nikmat taat yang kita lakukan, itu juga datang dari Allah. Terlihatnya bantuan Allah. Dan juga yang ketiga adalah hanya bersyukur dengan anggota. Apa yang dikabuli oleh Allah, rezeki, anak, ino, rumah, bahkan yang dalam tubuh hanya umpamanya mata, telinga, yang bantu hanya pergunakan kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya mempergunakan nikmat ke jalan yang tidak diridhai Allah, itu sebagai tanda hanya kufur terhadap nikmat Allah. Maka azab Allah akan datang. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu di dalam ajaran tauhid tasawuf sesuai dalam makalah kiban agama yang kagumi oleh Rasulullah, yang agama yang kagumi oleh Abuya, oleh wali agama, yaitu agama Islam kafah, agama yang terdiri daripada syariat dan hakikat, atau dengan istilah lain terdiri daripada iman, Islam dan ihsan. Udkhulu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan di situ adalah terdiri daripada syariat dan hakikat. Terdiri daripada iman, Islam dan ihsan.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Jadi kalau sama dengan makna mufhum, kalau kita tidak beragama secara kafah, sama dengan hanya mengikuti langkah-langkah syaitan. Lagi itu telah makalah wali agamanya. Maka pokoknya syaitan, iblis tamu neraka karena tidak agama secara kafah, iman dan Islam, hanya mengamalkan ajaran ajaran biasa. Waktu itu dalam sholat, hansip rukun dilakukan dalam sholat itu juga hana sah tanya sembahyang, menanjid tanya beragama. Wajib kita mengamalkan agama baik yang terdiri pada iman, Islam dan ihsan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran tauhid tasawuf, ajaran yang dumele abuyanyo adalah penjabaran daripada makna ihsannya. Ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, menyaksikan Allah dengan pengertian musyahadah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila kamu tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kamu. Dengan pengertian muraqabah. Jadi musyahadah muraqabahnya itu diajarkan dalam ajaran tauhid tasawuf. Maka untuk mendapatkan ajaran musyahadah, ajaran muraqabah, ada ajaran tauhid tasawufnya, nyan hantip yang tanya membaca-baca mentok, baca makalah atau baca kitab-kitab, hanya mampu baik Ustaz. Sekelas Imam Ghazali mentok digelar dengan Hujjatul Islam. Sekelas Imam Sya'rani kabeh gapai membaca kitab-kitab tasawuf tinggi, tapi itu pegah Imam Sya'rani. Kabeh kitab tasawuf tinggi lun baca, seakan-akan lun lagi lun tamong dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Hana lun tepu 4 pintu tamong, 4 pintu duit. Yang imam-imam besar, konservatif sekelas imam-imam besar seperti Imam Sya'rani, Hujjatul Islam, Imam Ghazali, payah minta mursyid, payah minta gure untuk menempuh jalan kerohanian. Ulun tanya Bapak Ibu sekalian, yang ilmu cip-cip, lebih lu. Jadi wajib untuk mencari guru. Maka oleh karena itu, para hadirin, hanya di samping, ya, hanya mencari gurunya, dan di samping hanya belajar tarekannya, hanya yang pertama sekali harus meluruskan niatnya. Tujuan tamang tarekat, tujuan tanya untuk tamang tauhid tasawuf. Jangan ada tujuan yang lain. Tujuan tanya serta merta adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hana yang lain. Untuk mencari relasi, untuk mencari kemuliaan, pangkat, jabatan yang ada. Yang paling penting luruskan niat. Menyemubah niat, luruskan niat. Perbaharui niat. Olehnya baru kita itu dapat, yaitu berkorban, berjuang. Sebab membuktikan sayang dan cinta hanya kepada mursyid, itu adalah dengan cara bukti daripada cinta itu adalah perlu pengorbanan, dipegah oleh wali di pumpu yang lebih baik ilmu, baik tenaga, baik harta, kita korbankan.
dan pegang oleh Allah dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sukakah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billah, beriman kamu kepada Allah, beriman kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beriman ba Allah ba Nabi, baru berjuang, baru berjihad. Wa tujahiduna fi sabilihi, nganpo berjuang bi amwalikum, dengan harta kamu. Hantik wa harta bi wa anfusikum, dan dengan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, ya kamu tahu. Kadang-kadang tanya harta mendong kaju, tanya anak saja. Ngaji lah yang kalau jamaah tanya, kegiatan dibantu di. Tapi Roy hanya ikut, tengok mendong. Dan sebaliknya, Roy dia pakai tapi berkorban mana itu. Pakai lagi. Ai bina kemudahan kemampuan. Itu sebagai bukti Anda cinta dengan Nabi, cinta dengan ke Allah, cinta dengan kepada guru dan harus dapat itu. Sebab untuk mendapatkan buah daripada pengamalannya, untuk dapat cicipi ilmu tauhid tasawufnya yang dengan berkat fuyudan limpahan daripada manusia, berkat buah daripada khidmat, buah daripada suhbah, buah daripada tarbiyah. Dia kuliah oleh kurema, dan kadang tarbiyah kon dengan zikir menang. Kadang-kadang diuji dan dengan ujian yang hana bujuk bau lain. Maka oleh karena itu sehingga kita pegang supaya betul-betul kita menjadi murid yang baik. Sebab itu ada dikisahkan mengenai kitab. Sebab hari ini maka kita baca sama-sama atas satu kisah sidolaga laki-laki dengan Aba Yazid Al-Bustami, yang mana laki-laki dengan Aba Yazid Bustaminya seorang tasawuf sufi besarnya. Laki-lakinya tinggai kita kuliah juga berkhidmat dengan Aba Yazid Bustami kalih puluh tahun. Kalih puluh wali berton kan dia. Nanti puluh. Nanti puluh. Ini oleh puluh tahun lebih daripada wali. Tinggai dengan Aba Yazid Al-Bustami. Adalah ia laki-laki itu tidak terputus ia daripada majelisnya dan hana menteri tapi kalau yang kerja oleh bahasa bilang bina di dia umpama imke bina hadir yang dia Aba Yazid Bustami di nasa saja alihnya kepegah laki-lakinya bak si urung kepada Aba Yazid, wahai Aba Yazid guru ustaz ilun kalih pluh-plun kah? Itu ikut kata ulun puasa di siang hari, ulun sembahyang mendirikan malam, dan ulun tinggalkan syahwat. Hana lembu maksud itu bahasanya. Hana lembu maksud. Tapi hana ulun peroleh kenikmatan di dalam hati ulun dari itu yang kalih lun puput lun, baik nikil lun, puasa lun sebagainya. Hana mata tak seakan-akan tidak berbuah apa yang telah dilakukan. Padahal itu yang mungkin ni Aba Yazid anu pedih.
Pu yang dikun le Aba Yazid dan Hurairah lo ikuti, lo lakukan, tapi tidak berbuah. Ya. Yang dipegah oleh Aba Yazid, bak siagamnya, bak laki-lakinya. Walaupun kata sembahyang selama ler duh, ler duh, atau nu puasa ler duh, kita pegah. Nah, padahal ada sesuatu yang aku lihat pada engkau, maka engkau tidak memperoleh sedikit pun daripada itu. Hai pejit menan kepegah laki-lakinya kepada Aba Yazid, karena bahwa sungguhnya engkau jauh dari Aba Yazid, mahjubun binafsika, jadi hijab engkau dengan diri engkau. Berarti pokoknya Anda merasakan kenikmatan, Anda merasakan buah daripada amalan dan kahit nama amai, kahit meradik, kahit asuluk yang dengar kita nyokat. Rupanya hanya terhijab dengan diri kamu sendiri. Maka kepegah oleh Aba Yazid. Maka ditanya oleh laki-lakinya kepada Aba Yazid, apa lihat? Mana laginya naubat naubat sehingga lu bisa pulih atau bisa tersingkap hijabnya daripada lo. Gejauh dari Aba Yazid. Naubat. Tetapi menyelunjuk ubat batang hak gata terima dan hak gata pamai yang bangga pegang oleh Aba Yazid kepada laki-lakinya. Ngejauh dari laki-laki yang dia tantang. Lo kubur, lo amai, dan lo terima insyaAllah apa yang nikah. Jadi kepegah oleh Aba Yazid kepada laki-lakinya, menolakinya ilham. Ngejaklah kata Pak Sabuh Sa'ad, Pak Sabuh Uro, negeri Hajar. Katanya udah pegah di Mangging lah ya. Jaklah aku di Mangging. Necuko kata, necuko jenggot kata. Akhirnya dilepaskan pakaian kebesaran kata. Hanya biasa untuk topi, pakai baju piyama, baju koko, lagi nupus lah gagah kan. Nuploh baju lagi, nutup baju kantong baju lagi. Ni nutup bajunya, dia pegah dari Aba Yazid. Baju yang lusuh, jubah yang baju buruk lah bahasanya. Berarti baju gagahnya tut, sok baju yang hanagat, tu baju yang hanagat. Alahnya nikah, bataku katanya, yaitu saboh raga. Nikah bataku saboh raga atau keranjang. Alahnya lepas orang keranjangnya, nyatanya borang bola. Betul keranjang borang. Alahnya lepas tapat anak-anak mit di dalam lingka-lingka kata. Katakan ke anak mitnya dengan suara yang lantang. Wahai anak mit, munyo kata tanpa lun, lenjuk saboh. Borang munyo ke kata. Ya hadiah. Yang kebegahan habis ke dulu. Hanya contoh dia. Alanya kibalam kebegahan laki-laki yang baik. Netamong kata bak sabuh pasar. Bekan lah. Yang mana di pasarnya engkau diagungkan, dimuliakan, dicomjaro. Ai mana yang daerah yang tanya masyhur lah itu pun dan oleh kau. Kena saja pak bukan mengi. Biasa menupus si hijau tengkut. Jadinya yang keadaan jubah lusuh, ule kamu tak, ya kan? Dia golan ule. Alenya nana mit meno, ya pegah mah balik tuyu tampar. Supaya tajuk. Atau dalam ibarat yang lain itu ada dikisahkan
menyona urung cela urung keun urung pekeun hina-hinanya payah tajuk dengan Muhammad yang labak lamraga. Jangan. Jadi ngepegah laki-lakinya kepada Aba Yazid. Subhanallah. Subhanallah. Nyan dan bubut. Dipegah laki-lakinya. Lagi nyan umat syekh. Subhanallah. Nyan laki-lakinya pegah kepada Aba Yazid. Jadi dijawab oleh Aba Yazid. Ya. Nyan don pegah subhanallahnya syirik. Syirik kan pegah apa? Ai punya mana demak? Ngepegah laki-lakinya. Karena bosnya engkau agungkan akan diri engkau. Seolah-olah hana pantasnya badon pegah yudaron. Alihnan don mengucap, don mengatakan subhanallah. Yang syirik lah. Yang ngepegah apa ya dia? Yang dijauh cuma laki-laki ya. Menyolaginya Aba Yazid, oh hana mampu Aba Yazid. Oh hana kuasa. Hana kuasa. Mahan menolong mendong Aba Yazid. Ngetunjuki ledon baklon, ngebilah. Ai cara lain. Ngebi cara lain, ngebi upaya lain, tinggalun lun bubuh. Tinggalun pujuk cara lain. B yang model lagi nya cara lain. Ini jauhnya Aba Yazid. Ai kata pubut na ile. Oh dia kata pubut na ile. Oh kagadoh rasa ego kata nyoba katanya. Oh kagadoh rasa keakuan kata. Baru tajuk umat yang lain. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ceritanya yang dapat hanya ambil hikmahnya. Berarti pokon danyo hana merasa manis. Pokon danyo hana merasa semangat di dalam ibadah danyo. Atau pokon hana berbuah daripada amalan-amalan yang kali danyo lakukan. Yang karena danyo mentong terhijab dengan diri dan mentong syirik tidak mudah. Kalau masih terhijab, mentong syirik. Maka oleh karena itu di sini hanya wajib belajar tauhid tasawuf. Kalau kita belajar fikih itu untuk memperbaiki zahir kita. Belajar syariat untuk memperbaiki zahir. Supaya kita hana dadi pego, hana tacu-mucu, hana tacu inonggo, hana damdina. Nyatanya gunain belajar syariat. Dapat saja. Adapun untuk menghilangkan penyakit hati, benci, maksiat batin, ria, ujub, sombong, cinta dunia dan lain sebagainya, ya hana gadoh Bapak Ibu. Kalau cuma kita cukupkan belajar syariat, wajib hanya belajar tarekat untuk dapat bergadoh maksud batin. Dan juga hanya belajar hakikat untuk dapat memperbaiki roh atau sir supaya hana terlihat wujud selain Allah di dalam pandangan batin. Yang tauhid sufi. Nya menyona gore, nya buyana buku. Tamuruno ju. Yang tegak, yang hana mulu, yang hana gore. Kita belajar tasawuf, menyohana gore nya tung sesatnya. Menyatanya belajar hakikat, tapi ada mursyid yang membimbing tayo. Sebab ajaran hakikat itu adalah bagian daripada ajaran sah rukun agama. Wajib untuk dapat menghilangkan syirik, untuk dapat menghilangkan keakuan di dalam diri tayo. Kita lagi pegah oleh Syekh Mudawali ulama tasawuf wujuduka dan burnaka la yuqasu bihi ghairu. Wujudmu itu adalah dosa bagi yang tidak dibandingkan dengannya akan lainnya.
Maksudnya hana yang lebih raya daripada desa wujud diri. Sebab dengan wujud dirinya ke lahir ke penyakit dengki, penyakit ria, ujub dan sebagainya. Yang adalah penyakit batin. Waktu pegah Nabi na leboh penyakit yang paling gehon, yang paling payah untuk tak boleh lah tidak penyakit batin. Menyeleboh yang mengata boleh, maka penyakit batin yang lain yang akan mudah tak boleh. Leboh penyakitnya ria, ujub, dengki. Yang leboh penyakit yang gehon untuk tak boleh. Menyelebohnya mampu tak boleh sehingga penyakit batin yang lain akan mudah tak boleh. Maka untuk tak boleh penyakit-penyakit yang Bapak Ibu harus menempuh jalur tarekat. Yang ke harus mengure, yang ke tanya Bruno dan dihasung oleh mursyid harus bertawajuh, harus berzikir, harus bersuluk. Nanti menyuruh anak tempat yang bersuluk yang paling kurang ikuti zikir-zikir lagi. Hampir tiap malam dibuat di lembasa. Al-Dzikru miftahu libabil hadrah. Zikir itu anak kunci pintu hadrat. Lagi pegah oleh Abi Nufus benar. Akhirnya dikir oleh Rasulullah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan zikir lisan. Baik agak-agak itu tinggal zikir. Karena ketidakhuduran hatimu kepada Allah. Baik agak-agak ditinggal. Dia jangan berzikir tu. Walaupun hana mengalam, hana menyum long, hana mengata long. Tak berzikir je dekat-dekat. La ilallah. InsyaAllah lambat laun Allah akan memindahkan daripada zikir lisan kepada zikir yang Allah. Terbangun hati mengingat daripada zikir yang Allah kepada zikir hudur, daripada zikir hudur kepada zikir ma'al ghaibah. Yang tugas mursyid yang punya pokok ini teman-teman ajak penuh karena sebagian bentuk syubah dan bentuk khidmat dan bentuk sayang dan cinta kepada Abuya dan ajarannya Abuya sehingga nyona cara lagi nyona dan buku yang mudah beri, buku yang lapang sumbangkan untuk kebersamaan. Nah, itulah bagian daripada bentuk pengorbanan yang kita pegah penuh. Batinnya tinyo sayang ke Abuya, sayang ke wali agama, tidaknya ke sayang ke Nabi. Sayang ke Nabi, berarti tidaknya ke sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba menempuh jalan sufinya, menempuh jalan tasawufnya oleh itu. Lah nololang itu. Bukan dengan tanya mundo-mundo lainnya. Yang dengan tanya cara berguru, bermursyid dan hadir kata-katanya bapak-bapak ibu-ibunya di kegiatan ayo yang etika saja karena guru bukan karena yang lain. Untuk guru yang datang boleh silih berganti siapa saja, hanya anda membeda-bedakan karena kedatangan hanya hadir hanya ke sini tidak lain tidak bukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kemendong yang sampaikan, mudah-mudahan perbaikilah niatnya di dalam tanya bertauhid tasawuf. Mudah-mudahan apa yang ke Allah coba Abuya berlimpah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.